Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik la hadza an-nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Besar dan Maha Agung. Salam hormat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, Allah adalah kebenaran. Kebenaran yang tumbuh pada zat yang sudah ada bersama zat. Apa saja yang ada pada zat, apa saja yang terjadi pada zat, apa saja yang keluar dari zat yang tumbuh, itu dikatakan kebenaran. Dan benar terjadinya.
Dan itu sudah berawal. Ya. Berawal dari zat tunggal. Nah, tuh. Ya. Jadi zat tunggal itu adalah sebutir zat. Ya. Zat tunggal itu memiliki ukuran. Ya, ukuran besar, ukuran lebar, ketebalannya, ya, ukuran-ukuran yang terkandung di dalam zat itu, ukuran panasnya, ukuran dinginnya, ya, kekasaran zat, kehalusan zat. Zat tunggal memiliki ukuran-ukuran itu. Ukuran-ukuran itulah yang melekat pada zat. Atau ukuran-ukuran itulah ya, yang membentuk zat. Nah, ya, menjadi makhluk, ya, jadi manusia. Ukuran-ukuran itu. Nah, itu. Ya, seperti tubuh manusia, ya. Ya, contohnya saja tulang. Tulang itu ukurannya itu keras, lebih keras daripada daging. Tulang itu. Nah, itu. Nah, kekerasannya menjadikannya sebagai tulang, tonggak. Ya. Tempat bersandar bagi daging, kulit manusia. Itu ukuran. Nah, seperti mata, ukuran zatnya itu, ya, mata itu zatnya mungkin lebih halus, ya, sangat halus. Nah, sehingga dari mata itu memancarkan cahaya. Ya. Nah, zat yang sangat halus itu mendorong terbentuknya kekuatan atau kemampuan untuk melihat. Sehingga terciptalah mata, ya, penglihatan. Itu ukuran. Atau, ya, begitu pula bahagian tubuh yang lain. Ya, sampai ke dalam. Jantung, paru-paru, ya, setiap bahagian tubuh itu ada ukuran. Setiap ukuran itu membentuk dirinya sendiri, membentuk sifatnya sendiri. Setiap ukuran zat, ukuran benda, setiap bahagian tubuh kita memiliki ukuran dan itu membentuk sifatnya masing-masing. Membentuk dirinya masing-masing. Tuh. Ya. Nah, itu dia. Jadi ukuran-ukuran zat, ya, itu dasar hukum terbentuknya
sifat zat, sifat makhluk, bentuk makhluk. Seperti itu. Ya. Tidak. Nah, seperti gigi kita zatnya berbeda dengan daging. Telinga kita mungkin berbeda. Ya, zatnya itu, ukuran zatnya. Ya, berbeda dengan hidung misalkan. Ya, jadi dia membentuk dirinya masing-masing. Ya, tidak sama. Jantung berbeda dengan paru-paru, zatnya itu. Zat yang ada pada jantung membentuk dirinya menjadi jantung. Zat yang ada pada paru-paru itu, zat itu menumbuhkan dirinya sebagai paru-paru. Atau seperti biji-bijian, biji durian menumbuhkan pohon durian. Berbeda dengan biji mangga. Biji mangga menumbuhkan pohon mangga. Membentuk pohon mangga. Biji kacang, itu membentuk dirinya jadi kacang. Tubuh manusia ada mata, ada telinga, ada hidung, ada tangan, ada kaki, jantung, paru-paru, lengkap semuanya. Ya. Itu berbeda jenisnya, kandungannya. Ya. Nah, menumbuhkan bentuk yang berbeda. Diri yang berbeda. Tidak ada yang sama. Bentuk jantung dengan paru-paru berbeda. Berbeda pula dengan limpa. Ginjal. Darah. Tidak ada yang sama. Ya. Jadi setiap zat tumbuh membentuk dirinya. Tuh. Zat yang pertama menumbuhkan tangan. Tuh. Zat yang kedua menumbuhkan kaki. Seperti itu. Zat yang ketiga menumbuhkan mata. Keempat menumbuhkan jantung. Berbeda zatnya, berbeda pula yang tumbuh. Tidak sama tuh. Jadi di badan kita ini terdiri dari beberapa zat, gabungan beberapa zat. Terdiri dari gabungan beberapa zat yang berbeda jenis, berbeda kandungan. Itulah yang tumbuh menjadi tubuh kita. Yang tumbuh menjadi tubuh manusia. Itu. Gabungan beberapa zat. Berbeda zatnya, berbeda pula yang tumbuh.
berbeda pula sifatnya yang tumbuh itu. Nah, itu. Perbedaan itu tentu diikat dengan tata letak yang tepat. Ya. Nah, diikat dengan rasa. Ya, rasa yang sangat halus, sangat mengikat. Ya, rasa yang mengikat. Nah, itu. Rasa itu sebenarnya kan melekat pada zat. Rasa itu keluar dari zat. Kan itu sebenarnya. Tumbuh dari zat. Rasa seperti buah. Rasa manis keluar dari buah. Kalau buah tidak ada bagaimana? Tidak ada rasa manis. Nah, itu. Ya. Nah. Rasa manis itu tersimpan di dalam zat. Tumbuh pada zat. Nah, kalau zat tidak ada, rasa tidak tumbuh. Nah, dari mana datangnya rasa? Tidak ada. Nah, itu dia. Ya. Jadi, ya. Nah. Zat itu diikat dengan rasa. Ya. Rasa itu mengandung zat. Tentu zatnya lebih halus lagi. Sebenarnya tidak bisa disebut zat. Karena sudah halus itu. Ya, zat itu disebut zat karena memiliki ukuran. Ada ukuran besar, ada ukuran kecil. Ya, ada ketebalannya. Nah, ada yang namanya kekasaran zat. Zat kasar, zat halus. Itu sebabnya disebut zat. Ya. Tuh. Tetapi kalau rasa itu, ukurannya tidak ada di situ. Ya. Rasa itu ukurannya panjang, lebar. Itu tidak ada itu. Nah, itu. Tetapi di dalamnya ada zat. Nah, lebih halus lagi daripada zat. Tidak bisa disebut zat. Nah, itu. Itu. Jadi zat tunggal itu zat kasar itu. Nah, zat tunggal itu terdiri, di dalam zat itu terdiri dari beberapa bahagian, beberapa kandungan. Nah, itu setiap bahagian membentuk dirinya, menumbuhkan sifatnya. Sifat melihat, sifat mendengar. Sama seperti manusia. Sehingga saya mengatakan zat tunggal itu adalah manusia. Dalam ukuran kecil, setitik zat. Itu dia. Manusia itu kasar, zat kasar. Kekasaran zat manusia itu menimbulkan sifatnya. Membentuk dirinya. Ya, zat kasar itu yang bisa dibentuk. Nah, dari zat kasar tumbuh sifatnya. Nah, kalau zat halus enggak. Zat halus lemah. Nah, sehingga saya mengatakan zat tunggal itu adalah zat kasar atau dikatakan zat nyata. Ya. Zat tunggal itu disebut zat kasar atau zat nyata. Nah, itu. Ya.
reaksi kehidupan, gejolak kehidupan itu dimulai dari zat kasar. Bukan dimulai dari zat halus. Atau yang gaib, bukan. Atau, ya. Proses kehidupan itu dimulai dari zat kasar, zat nyata. Zat tunggal itu adalah zat nyata, zat kasar. Proses dimulai dari zat tunggal. Nah, tuh. Di dalam diri zat tunggal, di situ ada zat halus. Itulah yang disebut roh itu. Nah, ya, rasa. Rasa itu satu dengan zat melebur. Zat itu melebur ke dalam rasa. Tidak bisa disebut zat lagi. Itu yang tersimpan di dalam zat tunggal. Zat tunggal itu zat kasar. Di dalam zat kasar ada zat halus, ada rasa. Nah, itu. Ya, zat halus itu melebur dengan rasa. Satu. Itulah yang dikeluarkan, yang diwujudkan menjadi zat baru, menjadi makhluk. Nah, itu. Itu yang disebut rohku. Aku itu zat kasar itu. Zat tunggal itu zat kasar. Zat nyata. Nah, itu disebut aku. Di dalam zat tunggal itu ada zat halus, rasa. Ya, zat halus itu bercampur dengan rasa. Ya. Ya, tidak bisa disebut zat itu sebenarnya itu. Itulah yang dikeluarkan. Itu yang disebut roh, rohku. Nah, apabila dikeluarkan, dinyatakan, itu berbeda zatnya dengan aku. Nah, dengan zat tunggal. Itu tidak sama itu. Sudah. Nah, kan nampak lah. Ya. Jadi, zat tunggal itu manusia. Ya. Zat tunggal itu berdiri di atas kekasaran zatnya. Kekasaran zat tunggal itulah yang mendorong ya kehidupannya. Ya, yang mendorong pertumbuhannya menjadi langit dan bumi. Nah, itu. Sudah. Jadi berawal dari zat kasar, dikembalikan kepada zat kasar. Dimulai dari zat kasar, berakhir dengan zat kasar. Nah, itu. Sudah. Dimulai dari yang nyata, berakhir kepada yang nyata. Itu. Surga itu nyata. Orang yang masuk surga itu bertubuh nyata, bertubuh kasar. Tidak ada roh di dalam surga, tidak ada. Roh halus. Nah, malaikat, jin di dalam surga tidak ada. Apabila malaikat masuk surga, tubuhnya berubah menjadi kasar, nyata. Manusia biasa. Apabila jin masuk surga, tubuhnya berubah menjadi kasar, nyata. Menjadi manusia, sama seperti yang lain. Nah, berakhirnya, malaikat, jin, dan manusia berakhir pada kehidupan yang nyata. Kehidupan alam nyata, alam kasar. Zat kasar. Berakhirnya ke sana. Itu sebabnya para malaikat dan bangsa jin disuruh mengikuti manusia. Supaya bisa masuk surga. Ya. Nah, ikuti manusia. Usahakan kita. Ya. Nah, merubah diri kita, membentuk kita, ya, diri kita menjadi manusia.
jadilah manusia seolah-olah seperti itu. Karena yang masuk surga itu manusia. Nah, itu. Yang ada di surga itu tubuh manusia yang ada di surga. Kalau kita ingin masuk surga, nah, jadilah manusia. Tentu manusia yang sempurna. Kalau gagal kita menjadi manusia, itu jatuhnya apa? Nah, ya, jatuhnya kita dikembalikan kepada roh. Orang yang gagal menjadi manusia sempurna, itu tubuhnya halus. Roh. Terkurung di alam roh. Tuh, orang yang gagal menjadi manusia. Orang yang berhasil menjadi manusia, tubuhnya nyata. Kasar. Masuk surga. Itu ketentuan. Sempurnanya seorang manusia, maka berubah dirinya menjadi manusia nyata. Surga itu nyata. Nah, apabila manusia gagal membentuk dirinya, maka dia jatuh ke alam roh. Nah, itu bertubuh halus, bertubuh roh. Maka dia terkurung di alam roh dan tidak dimasukkan ke surga. Nah, tidak dikembalikan ke surga atau ke alam nyata. Karena tubuhnya roh. Nah, itu tidak sempurna itu. Nah, itu kaji. Kenapa itu? Jadi zat tunggal itu fisiknya itu kasar, nyata. Nah, itu. Ya, di dalamnya itu ya rasa. Ya, lebih halus lagi daripada zat. Benar. Ya. Nah, itu. Zat itu dilibur. Ya. Nah, itu menjadi rasa. Dan itu tidak bisa disebut zat. Ya. Rasa itu tersimpan di dalam zat tunggal itu. Zat tunggal itu bagian luarnya. Kulit bagian luar. Kulit bagian luar, ya, zat tunggal itu kasar. Di dalam zat tunggal itu ruang kosong. Sebenarnya bukan kosong itu. Nah, ya, itu ada isinya itu, rasa. Benar. Nah, itu. Ya. Seperti tubuh kita ini, di dalam tubuh kita ini kan ada rongga-rongga kosong. Sebenarnya bukan kosong itu, ada isinya itu. Udara misalkan isinya. Ada zat-zat halus. Yang tidak kelihatan, ada isinya itu. Ya, rasa. Zat tunggal seperti itu. Tiap-tiap zat, tiap-tiap butiran zat di dalamnya itu ada ruang kosong. Yang sebenarnya itu bukan kosong, ada isinya. Nah, tapi tidak nampak. Nah, itu dia. Nah, itu. Zat tunggal adalah saripati alam semesta. Nah, alam yang luas tanpa batas ya. Alam beraya yang luas tanpa batas itu memiliki kandungan. Nah, itu. Ya. Nah.
kandungan alam raya yang luas tanpa batas itulah yang mengalir kepada satu titik. Mengalir kepada satu titik, ya. Kemudian menggumpal menjadi sebutir zat, atau disebut zat tunggal. Itulah yang dikatakan saripati alam semesta, alam raya. Sudah. Jadi kandungan alam raya, kandungan yang tersimpan di alam raya yang luas tanpa batas, kandungannya itulah yang mengalir kepada zat tunggal. Itulah yang diangkat, yang diwujudkan menjadi zat baru, menjadi emas, menjadi permata, jadi buah-buahan. Kandungan alam raya yang luas tanpa batas itulah yang mengalir masuk ke dalam zat tunggal. Kemudian dari zat tunggal itu didorong keluar. Proses yang terjadi pada zat tunggal itu mendorong keluar. Kandungan alam raya yang luas tanpa batas itu didorongnya keluar dan diwujudkan menjadi zat baru, jadi makhluk. Sudah. Itu sebabnya tidak habis-habis. Di dalam tanah ada emas. Kita ambil emas itu, tumbuh lagi yang baru. Ambil emas itu, tumbuh lagi yang baru. Ambil, tumbuh lagi yang baru emas itu. Tidak pernah habis-habis. Dari mana datangnya emas? Emas itu datang dari kandungan alam raya yang luas tanpa batas. Itu tidak habis-habis itu. Berkekalan kita hidup di muka bumi ini, berkekalan hidup di surga, emas itu tidak habis-habis. Bukan emas saja, batu permata, perhiasan, buah-buahan, segala sesuatunya itu tidak habis-habis. Bahkan tumbuh yang baru, bentuk-bentuk baru, rezeki-rezeki yang bentuknya belum pernah terlihat selama ini, tumbuh yang baru. Dari mana datang itu? Itu datang dari alam yang luas tanpa batas. Alam yang luas tanpa batas memiliki kandungan. Kandungan itulah yang mengalir menuju kepada zat tunggal, masuk ke dalam zat tunggal. Proses yang terjadi pada zat tunggal, proses itulah yang mendorong kandungan itu, diwujudkan, dinyatakan menjadi makhluk, menjadi emas, menjadi buah-buahan. Itu tidak bisa di situ. Sehingga Allah mengatakan nikmat yang ada di surga itu tidak pernah habis, tidak pernah berkurang, bahkan bertambah-tambah. Kan nampak aja. Itu proses. Semuanya itu ada jalannya. Semuanya itu ada sumbernya. Ada dasar hukumnya. Kan nampak aja. Allah Maha Kaya. Allah itu ilmu. Jalan yang dipakai untuk mengeluarkan kandungan yang luas tanpa batas di alam semesta. Kandungan itulah yang didorong keluar dan diwujudkan. Itu yang bekerja untuk mewujudkan itu Allah. Ilmu, jalan, itu yang bekerja. Sehingga dikatakan rezeki Allah itu tidak pernah habis. Itu dia. Itu. Tentu kita harus memahami.
ngaji ini harus diulang-ulang untuk mendapatkan pemahaman itu. Sehingga saya mengatakan sumber segala sesuatu itu bukan Allah. Sumber segala sesuatu itu dimulai dari zat tunggal. Itu. Nah, zat tunggal itu pintu. Pintu keluar masuk itu zat tunggal. Apa saja yang ada di alam semesta, alam raya yang luas tanpa batas, itu mengalir menuju kepada zat tunggal. Zat tunggal pintunya. Kandungan alam semesta itu dikeluarkan melalui zat tunggal. Zat tunggal itulah yang bekerja menyatakannya menjadi makhluk, menjadi zat baru. Sehingga terciptalah langit dan bumi, terciptalah makhluk. Nah, itu dia. Itu prosesnya. Nah, itu. Allah itu adalah ilmu yang dipakai oleh zat tunggal untuk membentuk. Nah, itu. Untuk memberi wajah kepada zat. Zat itu dibentuk jadi makhluk. Nah, itu. Seonggok tanah dibentuk jadi patung. Dibentuk dengan ilmu. Nah, jadi Allah itu adalah sebuah jalan, sebuah ilmu untuk membentuk rupa. Nah, itu dia. Ya, Allah itu tidak menciptakan zat. Yang diciptakan oleh Allah itu bentuk atau rupa makhluk, wajah makhluk. Wajah manusia berbeda dengan wajah harimau. Tidak sama. Berbeda dengan wajah ikan. Berbeda dengan wajah pohon, tanaman. Berbeda wajahnya. Itu yang diciptakan oleh Allah, wajah itu. Zatnya itu tumbuh. Nah, itu. Zat itu didorong dari zat tunggal. Itu dia. Dorongan itu dimulai dari alam yang luas tanpa batas. Ya, alam yang luas tanpa batas. Apa saja yang terkandung di alam yang luas tanpa batas itu mengalir kepada zat tunggal. Masuk kepada zat tunggal. Sehingga zat tunggal itu hidup. Kehidupan zat tunggal itu mendorong tumbuhnya segala sesuatu, terciptanya segala sesuatu di langit dan di muka bumi. Ya, dari sana dimulai dorongan itu. Jadi ini barang tumbuh, zat tumbuh. Yang diciptakan oleh Allah itu bentuk atau rupa. Proses penciptaan adalah proses pembentukan wajah. Nah, itu dia. Jadi berdasarkan hukum Allah tidak menciptakan tanah. Allah tidak menciptakan cahaya. Tidak menciptakan nur. Ya. Yang diciptakan oleh Allah itu bentuk rupa wajah. Sementara tanah itu barang tumbuh. Cahaya itu tumbuh. Barang tumbuh bukan diciptakan. Nah, itu dah. Kan nampak dah. Itu sebabnya saya mengatakan, Muhammad Rasulullah mengatakan, yang pertama diciptakan Allah adalah cahayaku. Nah, itu salah. Nah, itu semua itu barang tumbuh. Nah, tidak diciptakan. Yang diciptakan itu bentuk rupa. Dan itu berawal dari zat tunggal. Dimulai dari zat atau tanah ya. Zat tunggal itu sejenis tanah. Bukan sejenis nur. Bukan sejenis cahaya. Tetapi dimulai dari tanah. Sejenis tanah. Zat tunggal itu. Zat tunggal itu yang awal, yang pertama.
Ya, zat tunggal sejenis tanah. Itu. Nah, jadi segala sesuatu tidak berawal dari nur. Tidak berawal dari cahaya. Tidak ada itu. Itu hanya menduga-duga saja itu. Itu. Ya, dasar hukumnya lemah. Ya, akan nampak. Ya, pelajaran ini memang agak berbeda. Ya, tetapi saya punya alasan, punya dasar hukum untuk mengatakan ini. Dan saya punya alasan untuk menolak cahaya Muhammad yang pertama. Itu saya tolak. Dari. Tuh. Kenapa? Jadi segala sesuatu itu dimulai dari zat tunggal. Zat tunggal itu nyata. Bukan gaib. Ada. Ya. Zat tunggal itu nyata, zat kasar. Jadi kehidupan ini didorong oleh zat kasar. Zat nyata. Proses itu. Nah, proses pertumbuhan. Proses pertumbuhan langit dan bumi. Proses pertumbuhan manusia. Proses pertumbuhan bangsa malaikat, bangsa jin. Itu didorong dari zat kasar, zat nyata. Itu dia. Itu sebabnya kembali kepada yang kasar, kembali kepada yang nyata. Pegang yang nyata, kan seperti itu. Itu jalannya. Tuh. Ya. Sehingga saya mengatakan yang gaib itu tidak ada sebenarnya. Yang gaib itu sebenarnya tidak ada, semuanya nyata. Semua zat itu nyata, cuma tidak nampak. Itu sebabnya dikatakan gaib. Nah, itu dia. Ya. Ada zat kasar, ada zat halus, ada lagi zat yang lebih halus dari itu. Itu zat itu nyata, berada di alam nyata. Tetapi karena kehalusannya, zat itu menjadi tidak nampak, gaib jatuhnya. Padahal itu nyata. Itu dia. Ya. Kehidupan manusia berpegang kepada zat kasar, zat paling kasar. Kehidupan manusia itu didorong oleh zat paling kasar. Zat paling kasar itu adalah zat alam nyata. Nah, itu. Ya. Sehingga kehidupan langit dan bumi bergantung kepada alam nyata. Zat alam nyata. Bukan bergantung kepada zat halus. Alam roh. Alam gaib. Bukan. Nah, itu hukumnya seperti itu. Ketentuannya, aturannya seperti itu. Nah, ya. Kalau dibuka kaji ini tentu panjang ini. Kaji ini kan berkembang. Pelajaran ini diturunkan bertahap-tahap. Disampaikan kepada manusia juga bertahap-tahap. Ya. Nah, jadi saya menjelaskan tentu apa yang diturunkan kepada saya, pelajaran yang diturunkan kepada saya, tentu itu yang saya sampaikan. Nah, itu deh. Sementara pelajaran itu beransur-ansur turunnya. Tentu beransur-ansur pula saya menyampaikan supaya manusia memahami. Akan nampak. Ya. Jadi, bagi orang yang ilmunya rendah, pengetahuannya rendah, tentu sulit untuk memahami ini. Ya, tidak mudah. Nah, itu. Ya, jadi zat tunggal
tunggal itu manusia. Zat tunggal itulah yang turun. Nah, tuh. Ya. Zat tunggal itu yang turun ke bumi. Ya. Seperti itulah kira-kira menjadi manusia laki-laki di akhir zaman. Di hari akhirat. Dialah yang menyelesaikan urusan di atas permukaan bumi. Ya. Tidak. Ya, karena zat tunggal itulah yang menjadi pokok, yang menjadi dasar hukum. Ya, terjadinya perbaikan di langit dan di bumi itu bersandarkan kepada zat tunggal itu. Tata letak zat tunggal di atas permukaan bumi, ya, ya, itu menjadi pegangan untuk meluruskan kehidupan manusia di atas permukaan bumi. Itu kuncinya. Ya, jadi zat tunggal itu sebenarnya manusia. Dialah yang turun di hari akhirat atau di akhir zaman untuk menyelesaikan urusan manusia selama 1000 tahun di hari akhirat. Itu orangnya. Tidak. Ya. Kenapa? Proses alam, pergerakan alam, ya, itu bergantung kepada zat tunggal yang sudah turun jadi manusia itu. Nah, itu. Kaji ini kalau dikeluarkan ini menjadi perdebatan, apalagi orang tidak memahami. Untuk menjelaskan ini tentu berulang-ulang ini. Tidak. Ya. Nah, jadi langit dan bumi itu dalam kendali dan kekuasaan zat tunggal. Sementara zat tunggal itu sudah turun jadi manusia. Sudah berada di atas permukaan bumi. Sudah jadi manusia. Atau, ya. Nah, keberadaan dia sebagai manusia di atas permukaan bumi, nah, keberadaan itu mempengaruhi proses alam, pergerakan alam. Mempengaruhi. Nah, itu. Ya. Nah, itulah yang ditunggu-tunggu oleh manusia. Kan itu deh. Orang yang turun itu yang ditunggu-tunggu oleh manusia. Tapi manusia tidak memahami siapa orang itu sebenarnya. Nah, itu. Manusia tidak memahami. Nah, itu. Engkau adalah wahyu yang diwahyukan. Nah, dirimu adalah wahyu yang diwahyukan. Dirimu adalah Al-Quran yang diturunkan. Nah, itu. Dirimu adalah sebuah Al-Quran. Sebuah ilmu. Nah, yang diwahyukan atau diturunkan ke atas permukaan bumi. Itu. Dan nah, itu dia sendiri. Zat tunggal yang sudah berubah jadi manusia. Nah, itulah orangnya, wahyu yang diwahyukan itu. Tuh, badannya itu Al-Quran. Ya. Al-Quran yang berjalan itu tubuhnya itu. Nah, wahyu yang diwahyukan itu deh. Ya. Jadi kalau ingin mempelajari, ingin memahami, tentu berulang-ulang. Dan orang yang berpengetahuan luas saja ini sulit untuk memahami, apalagi orang yang berpengetahuan rendah.
Saya pelajaran saya kaji saya makin lama makin dalam ini. Pelajaran saya makin lama makin tinggi, makin dalam. Nah, itu. Ya. Ada. Entah terjangkau oleh manusia entah enggak ini pemikiran saya ini. Siapa saya sebenarnya? Ya. Siapa saya sesungguhnya? Ya. Ada. Kenapa saya memiliki kaji pelajaran seperti ini? Ada. Jadi itulah yang harus kita perhatikan, kita pelajari, kita pikirkan, ya. Kita musyawarahkan bersama-sama. Yang ditunggu manusia itu sebenarnya kan kaji ini. Saya sebenarnya yang ditunggu ini. Tapi manusia tidak tahu. Jadi itulah yang harus kita perhatikan untuk pada pagi hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.